Halo teman-teman semuanya. Sekarang jam 11 malam ya. Jadi minum kopi dulu biar tidak ngantuk. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari upload di Play Store ya. Seperti yang mungkin sebagian teman-teman udah tahu, APK game edukasi anak itu sudah disetujui oleh pihak Google Play Store ya. Dan mungkin ada sebagian teman-teman juga yang sudah melihat APK tersebut di Play Store, terutama bagi yang udah nonton the vlog saya yang pertama ya. Nah oke, saya akan melanjutkan. Jadi setelah selesai disetujui itu apa aja sih step-stepnya yang ada, seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk di Google Chrome. Kita masuk di Play Console ya. Saya sudah ada shortcutnya. Nah, ini tampilannya. Jadi di sini terlihat ada dua aplikasi ya. Satu aplikasi yang sudah saya hapus dari Play Store, dan satunya lagi game edukasi anak dengan pengguna aktif sebanyak 6 orang. Ini suatu kebanggaan ya. Dan di sini ada tanggal terakhir diperbarui. Jadi saya baru memperbarui pengaturan ini, izin. Tadi saya menemukan bahwa ada perbaruan kebijakan tentang izin. Saya dapat info tentang ini. Saya klik ini ya, biar teman-teman tahu. Jadi misalkan teman-teman bikin game kemudian sudah diupload di Play Store dan disetujui, ntar dapat inbox dari Play Store-nya, beritahu kami apakah aplikasi Anda merupakan aplikasi berita atau bukan. Nah itu kalau teman-teman itu bikin aplikasi berita, nah itu harus ada ngisi formulir dulu buat nunjukin kalau beritanya itu kayak ya ada rambu-rambunya lah ya. Jadi nggak bisa asal posting berita seperti itu. Cuma kalau misalkan teman-teman nggak ada unsur beritanya sama sekali ya, ini nanti dijawab tidak aja. Nah itu, ini penting ya buat teman-teman, harus dijawab karena ini paling lambat 25 Januari 2021 itu diblokir kalau teman-teman nggak jawab ini. Ini penting ya, cukup penting. Soalnya kalau teman-teman habis publish ke Play Store lalu teman-teman biarin aja, nah itu bisa-bisa diblokir sama Play Store-nya. Hanya karena hal sederhana, yaitu nggak menjawab aplikasi berita ini. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Saya cari dulu. Di dashboard-nya itu teman-teman bisa tahu. Jadi penggunanya itu berapa sih? Dalam seminggu terakhir itu yang install berapa, kemudian yang uninstall itu berapa. Ini tumben agak lemot ya, biasanya langsung muncul. Juga ratingnya yang dikasih sama orang yang install itu muncul nanti, ratingnya berapa, terus berapa orang, seperti itu. Kalau mogok ini error, biasanya force close itu sebagai developer itu kita dapat notifikasinya seperti itu. Ini penting ini. Jadi habis dipublish itu nggak dilepas gitu aplikasinya. Jadi teman-teman tetap bisa mantau dan bisa update sesuai kebutuhan seperti itu. Nah ini biasanya entah mungkin jaringan internet saya lagi lemot ya, biasanya muncul ini. Nah ini ukuran download aplikasinya juga muncul. Nah kemarin itu saya coba isi ya, saya tuh nggak melewati tahap pengujian. Cuma kemarin itu kalau nggak salah cuma internal aja. Jadi pengujian terbuka sama tertutup nggak saya isi, langsung saya rilis produksi, dan itu ternyata bisa. Jadi nggak harus bertahap ya, dari sini terus ke sini dulu, ke sini baru dirilis. Nah itu nggak seperti itu ternyata. Jadi tanpa harus melewati pengujian itu sudah bisa produksi teman-teman, dan bisa di accept sama pihak Play Store-nya.
Setelah dirilis itu biasanya yang paling apa ya, yang paling menarik itu, kalau ini kan saya nggak pakai iklan ya. Nah mungkin nanti di saat update bisa dikasih iklan agar aplikasinya juga menghasilkan buat kita sebagai developer seperti itu. Nah itu nanti bisalah teman-teman edit di bagian, kan ada nih di sini ya sama kayak tadi, apakah aplikasinya berita. Nah itu yang lain itu kayak apakah aplikasi teman-teman berisi iklan. Nah itu ntar tinggal diganti aja, diganti iya seperti itu, nanti akan muncul sendiri apakah iklannya khusus untuk anak-anak atau yang lainnya. Ya itu nanti teman-teman ubah sendiri sesuai kebutuhan seperti itu. Kalau pengen update, nah ini mungkin buat rilis baru. Jadi kalau misalkan teman-teman ada updatean di game teman-teman, diklik aja rilis baru, nah di upload. Jadi APK atau AAB teman-teman yang paling baru ntar di upload dan akan muncul. Nah ini kan yang terakhir kali dirilis, saya nulis aja versi 2.0.23 seperti itu. Nah ini teman-teman bisa rilis namanya apa, kemudian misalkan di sini nambah stage, nambah boss fight seperti itu. Nah bisa dimasukkan ke catatan ini atau memperbaiki bug seperti itu. Dan kalau teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ya, karena seperti yang saya curhatkan di, kalau nggak salah di vlog ya, sekitar berapa ya, 80-90% viewernya ternyata tidak di subscribe. Jadi ya sedih juga ya. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan silahkan kirim komentar jika ada teman-teman yang merasa kebingungan ya. Barangkali kalau saya bisa menjawab akan saya jawab. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya.